Financial Technology merupakan lini bisnis berbasis perangkat lunak untuk menyediakan layanan jasa keuangan. Fintech merupakan pasar keuangan baru yang mengintegrasikan teknologi dengan bidang keuangan. Financial Technology versus Digital Banking. Fintech dan digital banking terlihat serupa, namun terdapat juga beberapa perbedaan di antara keduanya. Berikut persamaan dan perbedaan. Persamaan. Pengguna teknologi informasi dalam penyediaan layanan jasa keuangan yang berorientasi pada kebutuhan nasabah, konsumen. Perbedaan. Fintech perusahaan berbasis teknologi dan tidak terbatas pada institusi. Sedangkan digital banking merupakan layanan perbankan dengan menggunakan media elektronik yang memungkinkan nasabah memperoleh informasi dan melakukan transaksi perbankan maupun transaksi lainnya yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan nasabah. Fintech tidak selalu disediakan oleh institusi keuangan sehingga tidak semua aktivitas dan produk yang disediakan dapat diatur oleh regulasi. Digital banking diatur oleh otoritas jasa keuangan di negara setempat. Penyelenggara fintech. Perusahaan telekomunikasi, sektor jasa keuangan, bank, pasar modal, institusi keuangan non-bank, asuransi, perusahaan pembiayaan, lembaga keuangan mikro, pegadaian, modal ventura, koperasi, perusahaan startup UMKM dan pembuatan aplikasi. Latar belakang financial technology. Masyarakat tidak dapat dilayani industri keuangan tradisional. Keraguan sistem perbankan dan lembaga keuangan lain dalam menyalurkan kredit pasca krisis ekonomi global, dan sulitnya penyediaan kredit oleh perbankan yang melakukan deleveraging, ikut mendorong kehadiran financial technology, fintech. Karakteristik UMKM yang kompleks dan jumlah pinjaman relatif kecil, membuat biaya asesmen risiko menjadi mahal. Regulasi perbankan yang ketat membatasi kapasitas pemberian kredit kepada UMKM. Fintech memungkinkan terlaksananya asesmen risiko kredit secara cepat dan murah. Masyarakat tidak mau menggunakan jasa industri keuangan tradisional. Fintech mengubah model industri keuangan, yang selama ini dimonopoli oleh perbankan, menjadi industri yang lebih demokratis, transparan, murah, dan mampu melayani lebih banyak konsumen. Fintech mendorong penurunan biaya program inklusi keuangan menjadi lebih efisien dan dapat menjangkau lebih banyak konsumen di daerah terpencil. Perkembangan fintech, tahun 2016 tingkat imbal balik yang dihasilkan oleh 4 perusahaan PPP lending di tanah air berkisar antara 17% sampai 20%. Dalam 2 tahun terakhir, total pembiayaan bisnis fintech telah mencapai Rp 2,6 triliun dengan jumlah peminjam sebanyak 259.635 peminjam. Fintech di Indonesia. Asosiasi Fintech Indonesia dideklarasikan pada 17 September tahun 2015. Pembentukan asosiasi ini bertujuan untuk mewujudkan ekosistem fintech yang kondusif di Indonesia. Asosiasi ini per tanggal 31 Oktober tahun 2017 mempunyai anggota 103 perusahaan startup, 22 lembaga keuangan dan 7 mitra asosiasi. Per tanggal 31 Oktober tahun 2017, perusahaan yang telah terdaftar di OJK sebanyak 24 perusahaan dan 1 perusahaan telah mendapat izin usaha dari OJK. Produk fintech, market provisioning, cekaja.com, halomoni.co.id, pasarpolis.com, investment management, aturduit.com, stockbig, ipot.
Capital Rising, Bareska.com, Kitabisa.com, CROWDO. Deposit dan Lending, Investri, Genius KOINWORKS. Insurance, Cekpremi.com, Raja Premi, Travelin, Payment, GoPay, Cash, Dompetku, Mandiri, Veritrans.